Halo para pecinta matematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan soal KSN Matematika SMP tahun 2021. Pada bagian kedua ini kita akan membahas soal OSN atau KSN Matematika SMP tahun 2021 tingkat kabupaten mulai dari soal nomor 6. Ini soal nomor 6, jika X, Y adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan X pangkat 2021 ditambah Y kuadrat sama dengan 4Y kurang 3, maka banyaknya pasangan X, Y yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik. Kita perhatikan persamaan yang diberikan X pangkat 2021 ditambah Y kuadrat sama dengan 4Y kurang 3. Kita mengubahnya dengan memindahkan semua yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah semua yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri seperti ini. Sehingga yang di sebelah kanan itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan bentuk Y kuadrat kurang 4Y plus 3 menjadi seperti ini. X pangkat 2021 ditambah Y min 1 kali Y min 3 sama dengan 0. X dan Y diketahui adalah bilangan bulat positif. Maka X pangkat 2021 ini senantiasa menghasilkan bilangan positif, maka kemungkinannya hanya ada dua, yaitu X pangkat 2021 itu 0 atau 1. Untuk X sama dengan 0, maka Y kurang 1 kali Y kurang 3 ini harus sama dengan 0. Di sini ada dua nilai Y, yaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka nilai dari Y kurang 1 kali Y kurang 3 itu harus min 1. Di sini ada satu nilai Y yang memenuhi, yaitu Y sama dengan 2. Sehingga pasangan X, Y yang memenuhi itu adalah 0,1, 0,3, dan 1,2. Maka ada 3 pasangan X, Y yang memenuhi persamaan tersebut. Soal nomor 7. Bintang menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di baris pertama pada tabel seperti pada gambar ini. Bintang ingin melakukan hal yang sama pada baris kedua dengan urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah dua bilangan di atasnya. Banyaknya cara bintang mengisi baris kedua sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap adalah titik-titik. Agar menghasilkan bilangan genap, maka pasangan dari bilangan ganjil yang ada di baris pertama itu harus dipasangkan dengan bilangan ganjil. Demikian juga kalau bilangan di atasnya genap, maka harus dipasangkan dengan bilangan genap. Kita perhatikan pasangan bilangan 1 itu harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang ada di pilihan itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Ada 4. Sehingga untuk kotak pertama itu ada 4 pilihan. Kemudian pasangan dari 2 juga ada 4 pilihan, yaitu 2 atau 4 atau 6 atau 8. Karena masing-masing dari bilangan ganjil sudah diambil 1,
maka pasangan dari 3 itu tinggal 3. Demikian juga pasangan dari 4 tinggal 3. Kemudian pasangan dari 5 dan 6 itu masing-masing tinggal 1, tinggal 2. Dan pasangan dari 7 dan 8 tinggal 1. Sehingga total banyak cara itu 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 itu sama dengan 576. Ini soal nomor 8. 5 data bilangan asli tidak lebih dari 10 mempunyai modus 5 dan rata-rata 6. Jika terhadap 5 data tersebut ditambah 1 data bilangan asli yang tidak lebih dari 10, maka salah satu median yang mungkin dari data tersebut adalah titik-titik. Karena modus 5, maka minimal harus ada 2 bilangan 5 di dalam 5 bilangan tersebut. Kemudian karena rata-ratanya 6, maka jumlah kelima bilangan itu adalah 6 kali 5, 30. Yang pertama kemungkinannya ada 2 buah 5. Untuk yang 2 buah 5 ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu 3, 5, 5, 8, 9. Ini jumlahnya 30. Kemudian yang kedua 4, 5, 5, 7, 9. Juga jumlahnya 30. Kemudian apabila ada 3 buah 5, itu ada satu kemungkinan yaitu 5, 5, 5, 6, 9 dan 5, 5, 5, 7, 8. Terhadap kemungkinan yang pertama 3, 5, 5, 8, 9, apabila ditambahkan satu bilangan di bawah 5, maka rata-ratanya menjadi mediannya menjadi 5. Kemudian apabila ditambahkan satu bilangan di atas 5, maka mediannya juga 5. Mediannya 5,5. Demikian juga untuk kemungkinan yang kedua. Untuk kemungkinan yang pertama, apabila ditambah satu bilangan yaitu 7 di atasnya, maka rata-ratanya mediannya adalah 6. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, kalau ditambahkan bilangan 6, maka mediannya adalah 5,5. Untuk kemungkinan yang ketiga, itu mediannya hanya mungkin 5, ditambah satu bilangan di atas atau di bawah dari 5, itu tetap mediannya adalah 5. Sehingga kemungkinan nilai median di sini adalah 5 atau 5,5 atau 6. Maka di pilihan ini yang benar yaitu adalah C5. Ini soal nomor 9. Diberikan persegi panjang ABCD, AB 12, BC 6. Titik E, F, G, dan H dipilih sehingga BE sama dengan BF sama dengan DG sama dengan DH sama dengan P. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di tengah-tengah persegi panjang dan luas daerah yang diarsir merah itu 12,5% dari luas ABCD, maka nilai P adalah titik-titik. Yang pertama kita dapat mencari dulu luas dari segi 4 DHOG. Untuk mencari luas segi 4 DHOG, kita cari dulu luas DOG. DOG ini alasnya DG, tingginya setengah dari BC, yaitu 3. Sehingga di sini luas DOG setengah kali DG kali setengah dari BC setengah kali 6. DG itu adalah P, sehingga di sini luasnya adalah 3/2P.
Kemudian luas DOH itu setengah kali DH kali tinggi dari segitiga DOH, yaitu setengah dari AB, yaitu 12. Sehingga di sini luas DOH adalah 3P. Jumlah luas dari keduanya ini itu sama dengan luas DHOG. Kemudian luas OEBF juga sama dengan luas DHOG, sehingga luas daerah yang diarsir merah itu adalah 2 kali 3/2P ditambah 3P, itu sama dengan 9P. Nah, luas 9P ini itu adalah 12,5% dari luas ABCD. Luas ABCD itu adalah 12 kali 6. Sehingga di sini kita tulis 9P itu 12,5% kali 12 kali 6. Kita dapatkan 9P-nya adalah 9, sehingga nilai P-nya adalah 1. Ini soal nomor 10. Suatu keluarga memiliki 5 anak dengan anak sulung bernama Andi. Ayah memberi uang 1 bulanan kepada kelima anaknya tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Uang saku Andi adalah 2 kali lipat dari uang saku anak kedua, 3 kali lipat dari uang saku anak ketiga, 4 kali lipat dari uang saku anak keempat, serta 5 kali lipat dari uang saku anak kelima. Besaran uang saku anak-anak tersebut adalah berupa bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Bendi dan Cindy adalah adik dari Andi. Bendi mengeluh bahwa uang saku yang diterima adalah 20.000 lebih sedikit dari yang diterima Cindy. Besaran terkecil uang saku Andi yang mungkin adalah titik-titik. Kita membuat permisalan seperti ini. Uang saku Andi itu besarnya P. Maka uang saku anak yang pertama di bawah Andi itu adalah setengah P atau anak kedua. Anak ketiga 1/3 P, anak keempat 1/4 P, dan anak yang kelima 1/5 P. Bendi dan Cindy adalah adik dari Andi, dan perbedaan uang yang mereka terima adalah 20.000 rupiah. Tapi kita tidak tahu anak keberapa Bendi dan Cindy ini, maka kita mengambil beberapa kemungkinan selisih. Yang pertama, selisih dari anak kedua dan anak ketiga itu 1/2 kurang 1/2P kurang 1/3P sama dengan 20.000. Di sini kita dapatkan P-nya 120.000. Kemudian selisih dari uang anak kedua dan keempat, setengah P kurang 1/4P sama dengan 20.000. Kita dapatkan P-nya 80.000. Selisih uang anak kedua dan anak yang kelima itu 1/2P kurang 1/5P sama dengan 20.000. Kita dapatkan nilai P-nya tidak bulat. Kemudian selisih uang anak ketiga dan anak yang keempat 1/3P kurang 1/4P 20.000. Kita dapatkan P-nya 240.000. Kemudian 1/3P kurang 1/5P selisih uang anak ketiga dan kelima itu 20.000. P-nya 150.000. Yang terakhir selisih uang anak keempat dan anak yang kelima 1/4P kurang 1/5P sama dengan 20.000. Kita dapatkan P-nya 400.000. Karena uang dari anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini semuanya bilangan bulat, maka uang Andi itu harus habis dibagi 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya di sini nilai yang terkecil adalah 80.000. Tapi karena 80.000 tidak habis dibagi 3, maka ini bukan uang Andi. Yang terkecil yang dimaksud di sini adalah 120.000 karena bisa dibagi 2, 3, 4, dan 5.
Soal nomor 11, diketahui XY sama dengan 15 dan 2X min 4, 2X min Y pangkat 4 sama dengan 1. Misalkan 2 adalah jumlah dari kuadrat semua nilai Y yang mungkin. Maka set adalah titik-titik. Kita perhatikan 2X min Y pangkat 4 sama dengan 1, maka ada dua kemungkinan nilai 2X kurang Y, yaitu 1 atau min 1. Untuk 2X kurang Y sama dengan 1, kita dapatkan 30 per Y, karena X itu 15 per Y, maka 2X itu 30 per Y, kurang Y sama dengan 1. Di sini kita dapatkan Y kuadrat plus Y kurang 30 sama dengan 0, sehingga Y-nya adalah min 6 atau 5. Demikian juga untuk 2X min Y sama dengan min 1, itu sama. Ada dua nilai Y yang mungkin, yaitu min 5 atau 6. Maka sebetulnya di sini nilai X dan Y itu yang mungkin adalah 5 dan min 5, 6 dan min 6, sehingga jumlah kuadratnya itu adalah 0. Ini soal nomor 12. Misalkan PQRS adalah pasangan 4 bilangan dari himpunan 2, 3, 4, 5 yang tidak harus berbeda, sehingga P kali Q kurang R kali S adalah bilangan ganjil. Banyaknya pasangan bilangan yang memenuhi adalah titik-titik. Karena PQ kurang RS itu adalah ganjil, maka harus berbeda nilai dari PQ dan RS. PQ kalau PQ genap, maka RS harus ganjil. Demikian juga sebaliknya, kalau PQ ganjil, RS harus genap. Jika PQ genap, maka P atau Q harus genap, salah satu atau kedua-duanya harus genap. Untuk P genap itu ada pilihan 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 5, 4 kali 4, 4 kali 5. Kemudian Q genap itu ada 4 pilihan, 3 kali 2, 5 kali 2, 3 kali 4, 5 kali 4. Sehingga di sini ada 12 pilihan. PQ harus ganjil, ada 4 pilihan, 3 kali 3, 3 kali 5, 5 kali 3, atau 5 kali 5, sehingga ada 4 pilihan, total banyaknya ada 48 cara. Demikian juga sebaliknya untuk PQ ganjil, RS-nya yang genap juga ada 48 cara, sehingga total di sini ada 96 cara. Soal nomor 13, pada segitiga ABC, sudut ACB 120 derajat, titik E dan F berturut-turut berada pada sisi AB dan AC. Jika AF sama dengan FE sama dengan EC sama dengan CB, maka sudut ABC adalah titik-titik. Ini gambaran sesuai soal tersebut. Sudut ACB adalah 120 derajat, AF, FE, EC, CB itu sama. Kita memisalkan besar sudut ABC itu sama dengan P, maka besar sudut CAB itu adalah 180 dikurangi sudut ABC dikurangi sudut ACB. Sudut ABC adalah P, sudut ACB 120 derajat, sehingga sudut CAB itu 180 derajat kurang 120 derajat kurang P derajat, 60 derajat kurang P derajat. Karena
AF sama dengan FE, maka AFE ini sama kaki, sehingga akibatnya sudut CFE itu 2 kali dari sudut FAE, yaitu 2 kali 60 derajat kurang P derajat sama 120 derajat kurang 2P derajat. Karena FE dan EC juga sama, maka FC juga sama kaki, sehingga sudut ACE itu sama dengan sudut CFE itu sama dengan 120 derajat kurang 2P. Kemudian sudut BCE, karena CE dan BC itu sama, maka CEB itu sama kaki, sehingga sudut CEB juga P derajat. Akibatnya sudut CECB itu 180 derajat kurang 2P. Nah, jumlah dari kedua sudut ini sama dengan sudut ACB, yaitu 120 derajat. Sehingga dapat kita tulis 120 derajat sama dengan 300 derajat kurang 4P derajat. Kita dapatkan P-nya adalah 45. Ini soal nomor 14. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang dilapisi dengan ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi satuan sebanyak N buah. Untuk N sama dengan 4 dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Diketahui Q adalah jarak antar ubin pada satu baris dan kolom serta jarak ubin keluar dengan sisi lantai. Jika N sama dengan 81, maka persentase luas ubin dibanding luas lantai adalah 64%. Perbandingan nilai P dan Q adalah titik-titik. Karena banyak ubinnya adalah 81, maka di setiap sisi itu ada 9 buah ubin. Sehingga panjang sisi persegi itu adalah 9P ditambah 10I. Luas persegi adalah 9P ditambah 10Q dikuadratkan. 81P kuadrat tambah 180PQ ditambah 100Q kuadrat. Kemudian luas seluruh ubin itu 81P kuadrat. Sehingga dari pernyataan pada soal, luas seluruh ubin itu 64% dari luas seluruh lantai. Maka kita dapat menulis 64% kali 9P ditambah 10Q kuadrat itu sama dengan 81P kuadrat. 9P ditambah 10Q kuadrat itu sama dengan 25 per 16 kali 81P kuadrat. Sehingga di sini kita dapat menulis 9P tambah 10Q sama dengan 5 per 9P. 5 kali 9 per 4P. Kita dapatkan 36P ditambah 40Q sama dengan 45P. 40Q sama dengan 90P. Sehingga perbandingannya itu adalah 40 berbanding 9. Ini soal nomor 15. Tenda A dan tenda B seperti dalam gambar memiliki lebar 3 meter dan tinggi 2 meter. Luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda A dan tenda B adalah sama. Jika panjang tenda A adalah 6 meter, maka nilai P sama dengan titik-titik. Nilai P ini seperti pada gambar adalah panjang tenda B. Kita perhatikan tenda A, itu luas bagian depan. Di sini tenda A bagian depan panjangnya 3, tinggi secara keseluruhan itu 2, dan tinggi bagian bawah itu adalah 0,5. Sehingga kita dapat menulis di sini 3 kali 0,5
ditambah segitiga yang di atasnya, setengah kali 3 kali 1,5. 3,75 luas bagian depan, kemudian luas bagian samping itu 6 kali 0,5 sama dengan 3. Kemudian luas atap samping salah satu atap itu adalah 6 kali 1,5 akar 2. Itu 99 akar 2, sehingga luas tenda A itu 2 kali jumlah tersebut sama dengan 13,5 ditambah 18 akar 2. Kemudian di tenda B, bagian depannya memiliki luas 3,5 kali 3 kali 2 sama dengan 3. Kemudian luas samping P kali 2,5. Kemudian luas seluruh bahan 2 kali 3 tambah 2 kali P kali 2,5 sama dengan 6 tambah 5P. Hubungannya adalah harus sama karena bahan yang digunakan sama, sehingga 6 tambah 5P sama dengan 13,5 ditambah 18, 5P sama dengan 7,5 ditambah 18 akar 2, sama-sama dibagi 5, kita dapatkan P-nya 1,5 tambah 3,6 akar 2. Demikian pembahasan soal untuk 10 nomor di bagian kedua pembahasan soal KSN Matematika SMP tahun 2021. Dengan